Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dentalia, kita jumpa lagi ya. Kali ini saya ingin membahas suatu pertanyaan yang sering ditanyakan oleh pasien yang sedang hamil. Nah, pertanyaannya itu yang sering itu gini, Dok, gigi saya itu sejak punya anak sering sakit, atau ada juga, Dok, saya setiap hamil itu selalu sakit gigi. Yang sering itu seperti itu ya. Atau, Dok, saya itu sejak hamil anak pertama atau sejak hamil anak kedua itu sering sakit gigi atau giginya keropos seperti itu ya. Nah, untuk yang sekarang ini saya ingin membahas satu pertanyaan yang dikirimkan kepada saya, WA-nya, yaitu pasien BPJS, konsultasi via WA malam-malam. Jadi ceritanya itu pasien ini sakit gigi, giginya lubang. Kemudian pasien ini bertanya, Dok, kalau sedang hamil boleh nggak sih ditambal gitu ya. Ada juga pasien lain yang bertanya, Dok, boleh nggak sih kalau sedang hamil itu cabut gigi. Nah, dari beberapa pertanyaan ini memang banyak sahabat Dentalia yang mungkin belum tahu ya, kenapa sih pada ibu hamil itu sering terjadi keluhan pada giginya, atau kenapa sih pada ibu hamil itu nggak boleh cabut gigi seperti itu ya. Atau ada juga yang tanya, Dok, boleh nggak kalau sedang hamil itu ditambal seperti itu ya. Oke, sahabat Dentalia, saya kali ini ingin membahas tentang pertanyaan tentang pasien saya yang sakit gigi sedang hamil. Ini hamilnya 30 minggu, sedang sakit dan sering sakit, dan kali ini sakitnya hebat sekali. Pasien ini bertanya, boleh nggak sih kalau hamil itu ditambal? Boleh banget, jawabannya boleh banget gitu ya. Nah, pasien ini juga menggunakan obat. Ada obat yang dia konsumsi seperti itu ya. Jadi ada obat yang dikonsumsi dengan merek dagang tertentu yang isinya asam mefenamat. Jadi pertanyaannya itu ada dua, boleh nggak sih minum obat? Kemudian yang pertanyaan kedua, boleh nggak kalau ditambal? Nah, kalau pertanyaan yang ditambal boleh banget ya, dan justru itu dianjurkan untuk dilakukan penambalan. Jika memungkinkan, lebih baik lagi ditambalnya sebelum hamil. Jadi pada saat merencanakan kehamilan, itu sebaiknya seluruh kondisi tubuh kita dalam kondisi sehat, siap menerima kehamilan seperti itu ya, termasuk rongga mulutnya, termasuk giginya itu harus dipersiapkan seperti itu. Karena apa? Karena rongga mulut itu adalah pintu pertama masuknya nutrisi untuk ibu dan janinnya. Nah, kenapa ada anggapan bahwa tambal gigi pada ibu hamil tidak boleh? Karena ada yang beranggapan kalau ditambal nanti takut sakit lagi, Dok, mending dicabut seperti itu. Atau ada juga yang beranggapan takut nggak boleh, Dok, kalau sedang hamil ditambal, karena ada persepsi, ada pernyataan bahwa kalau ibu hamil tidak boleh cabut gigi. Jadi tambal gigi juga tidak boleh menurut orang-orang pada umumnya seperti itu ya. Jadi kalau sedang hamil itu boleh banget untuk ditambal, bahkan direkomendasikan, dianjurkan oleh dokter. Karena apa? Karena jika gigi kita sakit, pasti tidurnya terganggu, ya kan? Kalau terganggu tidurnya si ibu, otomatis pertumbuhan janinnya juga terganggu, dan ini akan menyebabkan gangguan pertumbuhan pada si janin, seperti itu. Kemudian yang kedua, kalau kita sakit gigi, pasti makannya berkurang, tidak nikmat, tidak enak, kemudian terganggu, porsinya dikurangi, atau bahkan tidak makan, seperti itu ya. Nah, jadi gigi pada ibu hamil wajib sehat, wajib
dalam kondisi siap untuk digunakan ya, seperti itu. Caranya gimana? Sebelum kehamilan dilakukan kontrol kepada dokter gigi melalui program ANC terpadu. Tetapi jika itu tidak dilakukan pada saat pra kehamilan atau sebelum kehamilan, masih belum terlambat untuk dilakukan perawatan pada saat kehamilan, entah itu di minggu pertama, kedua, atau pada saat sakit gigi, itu boleh-boleh saja ya. Dan yang ketiga, nutrisinya itu harus terlengkapi, harus dipenuhi. Karena apa? Pertumbuhan janinnya itu tergantung nutrisi yang ibu makan. Seperti itu. Dan kesehatan ibu pada saat hamil, pada saat menyusui, dan setelahnya nanti itu juga tergantung pada nutrisi pada saat ibu hamil. Jadi itu sangat penting ya, sangat penting untuk kesehatan ibu dan anaknya. Selain itu, nutrisi ini juga untuk mencegah stunting. Jadi pencegahan stunting itu bisa dimulai dari sebelum kehamilan supaya bayinya nanti sehat, seperti itu. Pada ibu hamil itu memang ada beberapa perawatan yang mungkin sebaiknya ditunda pada saat kehamilan, tapi pada dasarnya tambal gigi pada ibu hamil itu dibolehkan. Nanti silakan berkonsultasi. Biasanya yang berhubungan dengan saraf itu bisa jadi ditunda, tetapi jika itu tidak terlalu membahayakan untuk si janinnya, itu bisa sah-sah saja, boleh saja dilakukan penambalan ya. Jadi pada ibu hamil itu memang harus kondisi giginya dalam kondisi sehat. Karena jika tidak, nanti porsi makannya si ibu akan berkurang, otomatis pertumbuhan si janin akan terganggu. Pada bulan-bulan, setiap bulannya, setiap minggunya itu terjadi pertumbuhan organ-organ si janin, dan itu tidak sama setiap bulannya. Jadi ibu itu memang harus selalu sehat dari bulan pertama atau minggu pertama sampai nanti minggu terakhir sekitar 40 atau 42 minggu ya, seperti itu. Dan jangan lupa juga untuk membersihkan karang giginya, karena karang gigi itu juga sumber menumpuknya kuman di dalam karang giginya itu yang akan menyebar ke seluruh tubuh termasuk kepada janinnya melalui pembuluh darah, seperti itu ya. Jadi bisa terjadi gangguan pertumbuhan pada si janin, bahkan akan menyebabkan selain stunting tadi, dia juga akan menyebabkan hal-hal yang bisa lebih fatal. Contohnya keguguran, atau lahir prematur, atau lahir dengan berat badan rendah ya. Jadi itu perlu diperhatikan. Selain itu, setelah ibunya melahirkan, menyusuinya pun nutrisinya harus terpenuhi, dan itu juga akan menunjang kesehatan ibunya di masa depan. Karena apa? Pada saat kehamilan, nutrisi ibu itu minimal 2 kalinya dari kondisi yang normal ya. Jadi kebutuhan nutrisi si ibu 2 kalinya dari waktu sebelum hamil, bahkan ada yang menyampaikan bisa 3-4 kali dari porsi nutrisinya sebelum kehamilan. Karena bayi yang atau janin yang sedang kita kandung itu nutrisinya diambil dari ibu melalui plasenta, sehingga pada saat ibu sakit gigi tidak bisa mengunyah atau terganggu, atau bahkan tidak suka makan, tidak bisa makan, itu akan mengambil nutrisi yang dari ibunya. Contohnya ini ya. Contohnya jika si bayi, si janin ini membutuhkan kalsium pada saat pertumbuhannya, pertumbuhan gigi, pertumbuhan tulang, otomatis ya, dia akan mengambil kalsium dari ibunya, baik dari giginya maupun tulangnya pada saat kehamilannya. Nah, jika kebutuhan nutrisinya itu, kalsiumnya itu tidak terpenuhi pada saat hamil, dia akan mengambil dari ibunya. Sehingga si ibu ini
kalsiumnya di tulang dan giginya akan berkurang. Yang terjadi apa? Akan mudah sakit giginya, akan mudah keropos, kemudian tulangnya pun akan mudah osteoporosis, seperti itu ya. Di video saya sebelumnya sudah pernah saya jelaskan tentang fungsi kalsium kepada ibu hamil gitu ya. Salah satunya juga akan mencegah pendarahan yang berlebih. Jadi ini sangat dibutuhkan pada saat kelahiran juga pada si ibunya untuk kontraksinya, untuk pembuluh darahnya supaya bisa berkontraksi, supaya tidak terjadi pendarahan ya, seperti itu. Jadi jawabannya itu boleh nggak sih kalau ibu hamil ditambal? Boleh banget, bahkan itu dianjurkan dan direkomendasikan, atau jika memungkinkan dilakukan penambalan sebelum kehamilan. Jadi pada saat kehamilan dari minggu pertama sampai minggu terakhir nanti 42 minggu itu si ibunya sehat, makannya lengkap, sempurna, nutrisinya porsinya dan nutrisinya itu lengkap dan seimbang, sehingga si bayi diharapkannya nanti tumbuhnya sehat, seimbang, tidak stunting, tidak BBLR, tidak berat lahir rendah, kemudian tidak terjadi gizi buruk, dan bahkan tidak terjadi kematian pada ibu dan anak, seperti itu ya. Jadi ini juga akan menunjang program pemerintah untuk penurunan stunting, untuk penurunan angka kematian ibu dan angka kematian anak, seperti itu ya sahabat Dentalia. Jadi yuk kita mulai sekarang, mulai peduli dengan kondisi rongga mulut kita, kesehatan rongga mulut kita. Gimana sih caranya supaya tidak sakit gigi? Di video saya sebelumnya sudah pernah ya, minimal 2 kali sikat gigi sesudah makan dan sebelum tidur malam, seperti itu ya. Jadi 2 kali itu minimal, 1 sesudah sarapan dan sebelum tidur malam. Itu jika memungkinkan lebih baik lagi setiap habis makan pagi, siang, malam, dan sebelum tidur malam. Kalau malam itu mungkin nanti bisa digabung dengan sebelum tidur malam ya. Jadi seperti itu ya untuk mencegahnya. Dan apa sih yang bisa dilakukan jika terjadi sakit tengah malam seperti pasien saya ini? Di video saya sebelumnya sudah pernah ya, apa yang harus dilakukan pertolongan pertama jika terjadi sakit gigi di rumah atau belum bisa kontrol ke dokter gigi ya. Jadi minimal sikat gigi yang bersih, kumur-kumur, kemudian kumur pakai air hangat ditambah garam atau sirih atau cengkeh, itu bisa ya. Kemudian atau di video saya sebelumnya juga ada bahan-bahan apa aja yang bisa dibuat untuk menghilangkan sakit gigi. Nah, dari beberapa video ini nanti bisa disimak ya. Dan apa yang harus dilakukan jika besoknya sudah pagi gitu ya, segera kontrol ke dokter gigi supaya dilakukan penambalan ya, supaya makannya enak dan nikmat. Oh ya, ada lagi pertanyaan yang pada pasien ini ya, di WA-nya itu, boleh nggak sih dok minum obat ini dengan merek dagang tertentu yang isinya asam mefenamat? Kalau asam mefenamat masih diperbolehkan, pakai paracetamol juga masih diperbolehkan ya. Yang tidak diperbolehkan itu golongannya diklofenak, sebisa mungkin dihindari, seperti itu ya. Demikian yang bisa saya sampaikan ya sahabat Dentalia. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.